kayak sosok anjing warna hitam gitu loh. Yang kayak abis ketabrak ya. Di tengah jalan. Di tengah jalan ngeliat begitu, refleks. Langsung banting setir. Berhenti mobil kalau bisa diapa-apain. Langsung mati seketika. Mati total. Itu nggak bisa diapa-apain. Didorong, diapain, nggak bisa. Tiba temen gue kesurupan, cowok. Cewek. Yang masukin cewek. Kesurupan lagi untuk yang kedua kalinya berarti? 2 kalinya. Dengan yang sama. Nama gua Rizky. Gua dulu itu ke Bandung itu bukan ke Bandung sih, ke Bandung memang tujuannya liburan. Tujuannya liburan, oke? Ya, cuman next tujuan itu mau ke Cilacap. Tragedi itu sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Dari awal jalan sampai sebelum kilometer 90 itu kita nggak ada masalah, fan-fan aja. Kita di mobil ambil ngerokok, ketawa, ya kan, ngobrol bertiga jalan tuh. Nah singkat cerita, pas mau deket tragedi Saipul Jamil kecelakaan, nah itu teman gue yang bawa itu, dia ngeliat kayak sosok anjing warna hitam gitu loh. Yang kayak abis ketabrak gitu. Di tengah jalan? Di tengah jalan. Itu gua itu posisinya 2 lajur dari kanan. 2 lajur dari kanan. Itu gua lagi ibarat kata kalau pedometer itu udah di 110 120 lah. Kenceng dong udah itu dong. Ya lagi lumayan kenceng. Karena kita kan ngejar waktu buat ke Bandung kan, buat istirahat dulu, terus paginya liburan. Singkat cerita itu temen gue ngeliat anjing hitam itu kayak udah ditabrak dan organ tubuhnya itu, ususnya itu keluar berantakan. Keluar semua. Ya namanya orang lihat begitu refleks. Langsung banting setir ke kiri. Untungnya posisinya itu lagi lenggang. Nggak ada mobil gitu. Kalau ada mobil bisa habis tuh di situ itu. Itu hampir gua nyebrungus jurang gitu. Ya, yang logikanya gua itu nggak masuk pikiran. Ada anjing di tengah jalan di tol. Itu logika gua nggak nyampe situ, kok ada. Dan gua di posisinya di depan sebagai penumpang, itu nggak ngeliat apa-apa. Sekilo dari tragedi, dari hampir kecelakaan gue itu, gue sempet kiri bentar. Istirahat lah ya. Ya, nenangin pikiran dulu ya. Setelah ke tragedi itu ya. Gue istirahat sebentar 3-4 menit. Gue lanjut. Gue lanjut perjalanan. Oke. Udah, kita ngebut lagi. Nah, di situ gue nggak enak, Cok. Di situ gue udah feelingnya udah nggak karuan gitu, udah nggak enak perasaan gue. Karena gue itu pas kita ngebut, gue baru ngeh 1-2 menit pas setelah kita ngebut, kok kayaknya kita jalan kayak kura-kura gitu loh. Pelan lah ya. Pelan, padahal udah gigi udah 5. Itu pedometer udah 120 130 paling standar itu kita di 110. Aturan itu ngebut loh. Nah di situ gua kok perasaan ngebut kok jalan lama gitu loh, Cok. Singkat cerita, abis dari situ gua keluar tol di Bandung. Emang udah malam, kita nyari penginapan lah. Itu gue lupa itu motel apa hotel, gue lupa, penginapan lah. Nemu hotel pertama, lihat. Nggak, dari tol itu nemu hotel pertama, kita lihat, masuk, nggak cocok nih, kita ini nggak cocok nih hotel. Ya kan, entah, ya gue sih
nggak enak gitu menginap di hotel itu gitu. Iya. Ya gue pergilah. Katanya gue keluar nih dari hotel. Pas mobil gue baru keluar dari hotel, baru palanya doang keluar nongol, berhenti mobil, kalau bisa diapa-apain. Langsung mati seketika. Mati total. Itu nggak bisa diapa-apain, didorong, diapain nggak bisa. Didorong pun nggak bisa. Nggak bisa diakalin, nggak bisa, mati ke mobil. Terus yang lu lakuin sama teman-teman lu apa dong? Gue nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya terpaksa stay di hotel itu. Nah kita stay masuk di lorong-lorong itu. Nah yang gue bingung di lorong itu pas teman gue yang agak gemuk masuk, nggak ada suara apa-apa di lorong itu. Lorong itu kan, lorong itu emang ada tembok kan ya. Tembok, kita masuk, emang di situ juga ada kayak halaman sama patung-patung lah. Kita masuk, teman gue masuk, Tama yang agak gemuk, gak kenapa-napa. Giliran teman gue yang bawa mobil masuk, anjing kanan kiri gonggong. Sedangkan itu logikanya gitu loh, itu tembok. Anjing bisa ngeliat tuh dihalangin tembok, bisa ngegonggong ngeliat gitu, ngegonggong sekeras-kerasnya. Itu ada 6 anjing loh halah, ngegonggong semua kanan kiri. Gue kaget dong, loh ada anjing di sini ternyata. Oke, kita ke kamar itu, ya kan, beres-beres segala macem, lagi nonton TV, lagi break kita, ya kan. Tiba-tiba temen gue kesurupan, cewek, yang masukin cewek, yang masukin ke teman lu nih cewek. Okay. Itu lembut-lembut ngomongnya, sedangkan temen gue itu ngomong nggak biasa lembut. Tiba-tiba kok ngomongnya lembut. Oh, berarti lu nggak tahu nih kalau dia kemasukan ya awalnya? Pertama ya nggak tahu. Nggak tahu. Kok lembut? Ya kan, tiba-tiba teriak-teriak lah. Kita langsung refleks, wah. Langsung nih orang kesurupan nih. Oh, ya, temen lu udah panik dong ini. Panik. Kita semua panik kan. Nah, ternyata temen gue yang satu lagi yang agak gemuk itu, dia ternyata bisa gitu. Ya kan, katanya sih ngeluarin orang kesurupan gitu ya. Nggak tahu ya, darah biru apa gitu. Ya kan, dia bisa. Akhirnya dia dengan ya ilmunya dia, cobalah ngeluarin segala macam, ya kan. Singkat cerita dia udah keluar nih, ini orang nih, ini yang masukin temen lu nih. Iya udah keluar, udah diusir lah ya. Diusir ya kan. Ya gue keluar. Pas gue keluar itu, gue punya perasaan gak enak gitu. Kayak ada yang ngikutin gitu loh. Wes lah, sebodoh teing lah. Jalan situ, gue lewatin orang itu, gue digonggongin anjing. Padahal pas awal gue datang, gue enggak, teman gue yang digonggongin. Pas lu beli makan, gantian lu yang digonggongin. Nah, gue bingung di situ. Nah, saya makan, kita lagi istirahat nih. Istirahat, nonton segala macam ya, relaxin badan lah. Itu temen gue kesurupan lagi, Cok. Kesurupan lagi untuk yang kedua kalinya berarti? 2 kalinya. Dengan yang sama. Maksudnya tragedi itu gimana? Nah, entahlah, gue lupa. Udah lama sekali kan. Entah tragedi pembunuhan ataupun kecelakaan. Pokoknya dia itu bekas tragedi di tol itu. Bekas tragedi di tol di arah Bandung itu ya? Iya, yang dari Jakarta ke Bandung. Oke. Deket-deket. Pokoknya deket-deket nama kejadian Ibnu Jamil lah. Tol Cipularang berarti dong. Ya. Situ dong. Oke, terus? Dia itu masuk minta nyariin sebagian tubuhnya yang hilang. Ya, gue juga nggak bisa berbuat apa-apa. Lah teman gue berarti juga, intinya dia minta tolong sama kalian dong. Iya. Minta bantuan, masukin ke temen lu, minta bantuan untuk nyariin sebagian atau tubuhnya itu yang hilang. Yang hilang. Terus itu udah dikasih tauin lokasinya. Cuman kan berhubung kita semua lelah, dan ini kawasan orang, dan gue juga nggak ngerti harus berbuat apa. Ya, akhirnya temen gue nego buat ngusir keluar. Ya kan?
diusir lah tuh sama teman gue. Dia baca apalah segala macam. Diusir sama teman gue keluar. Ya kan, dia keluar, rebahan tuh semua. Istirahat semua ya. Istirahat. Oke, kita istirahat. Nah, nggak sampai situ lagi bro. Ada lagi? Ada lagi. Nah terus? Di sana gue lagi main handphone, nyenderan belakang nih. Gue nyenderan belakang, gue main handphone. Kepala gue berat gitu. Gue berasa ada yang mau masukin gitu. Lu mau kesurupan juga nih ceritanya? Iya. Oke, terus? Berat banget gue. Anjir, apa ini? Apa ada yang nempel atau apa? Gue kagak tahu nih. Ya kan? Teman gue bangun. Gue tanya. Yang bisa nih? Iya, yang bisa. Ya. Gue bilang, bro, kepala gue kok berat ya? Kenapa nih? Gue bilang. Nih berat kayak ada yang masuk, cuman nggak bisa gitu. Ketahan ya? Ketahan gitu. Aduh anjing. Minum kagak kayak orang mabuk gitu jadinya. Nah, setelah itu temen gue baru ngomong. Cok. Jadi di kilometer itu temen gue juga ngeliat, Cok. Temen yang mana nih? Yang bisa. Oh, yang bisa. Ada numbuk. Oke. Dia ngeliat sesosok ya kayak nenek-nenek gitu. Ya terbang dari gunung satu ke gunung satu. Kan tol itu gunung banyak pegunungan lah ya. Gunung lah ibarat kata. Tol itu kan emang tol belah gunung kan. Dia ngeliat dari orang terbang dari satu ke satu. Dan dia juga ngomong, kita emang diikutin dari situ. Dari tol itu ya? Dari tol itu udah diikutin. Emang yang ngikut dari tol itu emang masih ada di mobil. Ya singkat cerita, abis itu udah diagerin segala macem sama teman gue. Baru di situ kita bisa istirahat dengan nyenyak ya, tenang. Nyenyak dan tenang ya. Oke. Nah, akhirnya lu setelah itu keesokan paginya lu pergi lagi dong ya? Ya, langsung bisa aktivitas kan? Itu ya enggak, gue panggil mekanik. Untuk benerin mobil lu. Mekanik selesai. Buat benerin mobil tuh. Ya itu, nggak kenapa-napa. Nggak kenapa, bisa jalan lah ya. Bisa jalan, jalan. Gila ya. Jadi lu kesimpulannya adalah lu dari Jakarta, tujuan lu ke Cilacap sebenarnya. Iya. Tujuan lu ke Cilacap, yang lu bilang tadi ya. Tujuan lu ke Cilacap, tapi lu pengen sambil staycation di Bandung. Iya. Lu pengen liburan di Bandung. Iya, kita ya udah kan? sama teman-teman healing lah ya. Healing dulu sehari lah. Sehari. Tapi di tengah perjalanan lu dapatkan tragedi yang nggak pernah lu bayangin. Gara-gara mungkin ya katanya temennya melihat sosok anjing yang sudah udah mati ya, di tengah tol dan dia refleks kaget dari banding setir ke kiri. Iya, masalahnya kiri itu jurang ya. Di kiri itu jurang. Masalahnya itu pengakuan temen gue yang lihat itu kalau anjing mati wajar ngerti. Iya. Itu masalahnya organik keluar. Dia langsung refleks banting setir. Iya. Di situ dia sampai ke Bandung, stay di hotel. Lu juga diusilin juga, diganggu juga dong. Iya. Diganggu juga sampai yang mobil lu mati, temen lu kesurupan, ya kan? Lu beliin makan. Ya anjing juga ngegonggong ya, lu bilang anjing ngegonggong sampai lu beliin makan kesurupan lagi. Ternyata itu adalah arwah yang ada di tol Cipularang itu minta tolong ke kalian. Iya. Gokil sih ceritanya sih. Oke, mungkin sampai di sini cerita Rizky. Di sini next episode tuh bakal ngundang lagi narasumber yang benar-benar punya kisah mistis, yang kisah nyata ya tentunya yang dialamin oleh mereka semua ya. Kalau gitu gue thank you banget ya. Thank you banget udah mau datang ke KM91 menceritakan kisah mistisnya ya. Kalau gitu gue Ricky Aditya, gue Rizky, pamit undur diri, sampai ketemu di next kisah nyata ya selanjutnya. Bye bye.